Yes, yes. Oke, baik kita mulai teorinya dulu sebelum kita masuk ke materi. Yang pertama, bahwa tes analogi ini digunakan untuk menguji peserta dalam menentukan padanan kata yang sesuai dengan pola. Jadi teman-teman yang akan seleksi P3, P3 ke CPNS, ataupun kuliah lagi, misalkan kuliah S2 atau S3. Kalau di universitas besar biasanya kita juga mendapatkan analogi, yaitu juga melihat kemampuan kosakata kita. Kalau banyak kosakata kita, ya kosakata kita banyak itu karena kita biasa membaca. Yang kedua, caranya adalah mengidentifikasi atau mencari kesetaraan atau padanan hubungan antar kata dari pasangan yang diberikan di soal. Jadi kita mencari padanan di antara sebelah kiri dan sebelah kanan. Pasangan kata tersebut hubungan tertentu dan berbeda-beda untuk setiap soal, pasti ya. Nah, ini yang selalu jadi permasalahan. Eh, Teman-teman, saya kemarin sudah mengingatkan kepada teman-teman, jangan pernah menghafal soal, jangan pernah. Coba bayangkan kalau Anda menghafal soal analogi, waduh berapa biji itu yang harus Anda hafal. Tapi Anda mencari, mengidentifikasi kesetaraan. Kemudian selanjutnya, kata tersebut memiliki hubungan tertentu berbeda-beda. Pasti ya, kesetaraan hubungan itu dianalisis secara cepat, cermat untuk mendapatkan jawaban. Dan biasanya dalam bentuk ya titik dua kayak gitu. Ini biasanya seperti ini. Ini bentuknya bisa sinonim kata, antonim, waktu, bagian dari yang kayak gimana ya. Kalau sinonim, misalnya cair, meleleh, misalnya. Cair, meleleh, kan sama, hampir sama ya. Nah, itu ya juga sama. Itu padanan sama. Kemudian waktu di bagian dari, misalnya roda mobil, kaki, tubuh, misalnya. Itu aja lah contoh-contoh kasar. Definisi, temuan dan tokoh penemunya, istilah dalam bidang pengetahuan, sebab akibat, kata benda dan kata sifat, benda dan fungsinya, panca indera dan penyakitnya, mata uang dan negaranya, urutan peristiwa. Ini biasanya sering terjadi seperti ini. Misalnya Euro Jerman, misalkan. Kemudian Inggris apa? Nah, kan sekarang Inggris keluar ya dengan adanya Brexit. Nah, lah. Contohnya saja, misalkan ini ya, laut titik dua titik titik, kemudian sama dengan kabupaten titik dua titik titik. Dan kita lihat ini laut kabupaten. Berarti ini lebih kita lihat laut pulau kabupaten peta nggak mungkin kan. Laut ikan kabupaten apa yang setara dengan ikan? Jadi kalau misalnya laut adalah bagian dari samudra. Jadi kabupaten adalah bagian dari provinsi. Jadi kita kadang-kadang kita diwajibkan mencari kata hubungnya. Apakah menjadi laut bagian dari pulau, kabupaten bagian dari peta kan nggak kena gitu ya. Jadi jawabannya laut bagian dari samudra, sedangkan kabupaten bagian dari provinsi. Jadi tugas kita adalah mencari ini kata sambungnya supaya enak gitu ya, supaya enak. Kemudian triknya teliti, cermat, ya teliti dengan cermat, cepat dan gunakan waktu sebaik mungkin mengerjakan soal dengan teliti, cermat akan membantu Anda dalam menghemat waktu. Harapannya Anda tidak nggak usah berulang-ulang membaca soal. Kemarin kita sudah tahu, sudah saya jelaskan bahwa soal Anda mendapat berapa soal kemarin? Sudah kan? Waktunya hanya 100 soal. Waktunya hanya sedikit sebentar, jadi Anda hanya 54 detik saja. Ya, kemarin. Jadi nggak boleh terlalu sering bolak-balik itu menghabiskan waktu. Ya. Nah ini caranya pahami, sudah menentukan hubungan, dirasa mantap, baru pilih. Kemudian perbanyak latihan soal. Yang perlu adalah latihan soal.
Jangan menghafal soal, sekali lagi gak boleh menghafal soal. Kemudian itu akan semakin terlatih menentukan hubungan padanan kata. Kemudian jangan terpaku pada soal sulit. Sehingga saya kalau misalnya ada soal dalam waktu 15 detik, kita nggak paham itu lewat, tandain, tandain. Jadi jangan lama-lama. Coach saya kan pantang menyerah sebelum terpecahkan, saya pantang mundur. Ini ujian ujian CPNS, bro, bukan perang gitu. Jadi kalau Anda harus punya strategi, perang pun kan nggak selamanya nyerang. Kadang-kadang hiding juga, sembunyi juga, kadang nembak, kadang nyerang, kadang mundur. Itu kan juga perlu strategi. Perang juga nggak harus nyerang terus. Makanya lewat dulu kalau nggak ngerti. Tapi tandain, Anda harus nanti kembali lagi. Kemudian perluasan hubungan kata yang terlalu sulit ya. Perluas hubungan kata ya. Jadi cari arti luasnya, baru kemudian balik lagi. Selanjutnya, nah ini triknya. A titik B sama dengan C titik D. Ruas kiri sama dengan ruas kanan. Setara gitu ya. Kuncinya adalah hubungan ruas kiri setara dengan hubungan ruas kanan. Tadi sudah dijelaskan. Laut, samudra, titik dua, kabupaten, provinsi. Jadi laut itu bagian dari samudra, ya. Artinya hubungan yang ada di ruas kiri tersebut setara dalam artian satu level dengan hubungan yang ada di ruas kanan. Kalau di ruas kiri adalah tempat, maka di ruas kanan adalah tempat. Kalau misalkan di sini, coba perhatikan di sini. Di sininya A-nya itu adalah H yang lebih kecil dari B, maka C itu harus lebih kecil dari D. Ya, nggak bisa dibolak. Tidak boleh hubungan ruas kiri lebih tinggi atau lebih rendah dari hubungan ruas kanan. Itu nggak boleh. Atau dibolak-balik nggak boleh. Harusnya. Tapi kadang-kadang di ujian juga menyebalkan. Muncul juga kan yang dibalik. Dan kemudian pola hubungan ruas kiri sama dengan ruas kanan. Cari kata kunci hubungan yang unik di kedua kata atau lebih yang diberikan pada soal. Maka jawabannya harus memiliki hubungan sama seperti soal. Ya. Nanti kita langsung ke teori ya, ke teori praktek. Pastikan bahwa ruas kiri dan ruas kanan memiliki pola sama yang sama pola. Jangan sampai terjebak. Misalkan kalau dari di awalnya itu adalah alat, kemudian fungsinya misalkan gigi mengunyah, tapi di sini sama dengan eh, misalnya melihat mata. Ah, ini salah ini. Membuat soal itu salah seperti ini. Jangan lupa, kalau ada yang kebalik berarti salah. Secara aturan salah. Secara aturan salah. Tapi pernah ada yang nanya, katanya pernah keluar. Dan yang lainnya nggak ada jawaban lain. Selain itu, ya kalau nggak ada ya sudahlah. Tidak tidak sesuai dengan pakem itu ya. Kalau pakem itu aturan ya. Tidak sesuai dengan pakemnya. Kemudian, kalau di atas salah, sudah dijelaskan. Selanjutnya, triknya, nah ini yang di bawah tidak boleh itu ya. Yang Nah, arah hubungan ruas kiri sama dengan arah hubungan ruas kanan. Cari hubungan ya. Nih, misalnya tadi A adalah misalkan tadi judulnya apa tadi? Pulau bagian dari pulau bagian dari samudra. Maka itu harus sama. Kabupaten bagian dari provinsi. Jadi si si pulau itu bagian dari samudra itu gitu ya. Tidak boleh dibalik ya, tidak boleh dibalik. Jadi ini di sininya gigi mengunyah. Kalau di sini berarti matanya di sini melihatnya di sini, gitu itu nggak boleh. Harusnya seperti itu. Kemudian contoh perluas kalimat tadi sudah. Apabila Anda tidak paham, diluaskan aja kalimatnya. Contoh pembahasannya nih teman-teman. Dikasih contoh, ya, kasih contoh. Es air. Nah, ini pembahasannya apa? Jawabannya C. Perubahan dari es menjadi air. Contoh, nanti banyak contoh lah ya.
Bulan, bumi, bulan, bumi. Berarti ini kan lebih besar dari sini ke sini, naik. Berarti bumi ke matahari harusnya kan, matahari jawabannya kan gitu. Gampang ya? Gampang. Bebatuan, bebatuan terhadap geologi, seperti benih terhadap yang ngurusin geologi, yang ngurusin bebatuan adalah geologi. Yang ngurusin benih berarti hortikultura. Ya gitu aja. Jadi Anda benar-benar bagaimana Anda tahu hortikultura kalau Anda nggak jarang baca itu ya? Bagaimana Anda bisa paham geologi itu urusan bebatuan, hortikultura urusan benih kalau Anda nggak pernah baca? Jadi kuncinya adalah banyak baca. Ya, itu teorinya teman-teman. Walaupun singkat, tapi itulah saya harus memberikan teorinya. Kemudian yang selanjutnya kita masuk ke soal nih, ke soal. Oke, soal analogi. Siap nomor pertama, silahkan jawaban dan jawabannya. Misalkan jawaban Anda adalah satu C, misalkan ditulis jadi satunya satu C gitu ya. Silahkan ditulis jawabannya apa. Rame-rame kita pastikan rame-rame. Silahkan teman-teman. Sudah ada yang jawab? Satu kan baru juga ini baru juga kita ketemu sudah ini ya. Ada E, ada C ya. Yuk, piye dunia persilatan kalau kayak gini. Nah, oh, sekarang kita cari, coba kita lihat polanya. Tuh ada yang E. Ada yang E. Oke, ini ya inilah kemampuan logika atau penalaran. Ini penalaran kan? Ini analogi itu penalaran. Nah, coba perhatikan. Pemerintah itu mengeluarkan Perpu. Perpu itu peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Itu peraturan pemerintah yang ngeluarinnya adalah pemerintah. Berarti ini A, B kan gitu kan? Sama dengan di sininya ini orang badannya. A itu badan. Berarti di sini lihat yang mengeluarkan yang sesuai. Ya, berarti kan ini ada badannya, ini produk hukumnya. Berarti yang sesuai berarti adalah MPR, MPR dan berbanding UU. Nah, ini produk MPR. Di sini yang Perpu itu adalah produk pemerintah. Sama-sama undang-undang, undang-undang. Dia bertugas mengesahkan Perpu atau mengusulkan Perpu dan PR mengesahkan undang-undang atau mengesahkan undang-undang. Kalau menteri Kepres, Kepres itu keputusan presiden, itu bukan urusan domain menteri, ya, bukan domain menteri. Jadi salah itu ya, gitu ya. Jadi jawabannya adalah di sini adalah ini. Jadi kita betul-betul harus sama nih. Pemerintah namanya Perpu, Anda nggak akan ngerti kalau Perpunya nggak paham, gitu. Nah, itu kan. Kemudian yang kedua, ini yang sama saja. Otonomi itu sama ya. Otonomi ini kan berarti sinonim nih kerjanya. Yang dua ini sinonim, ya kan? Berarti di sini pun cari yang sinonim, yang memiliki sinonim. Hard disk PGA bukan. Sabun mandi bukan sinonim. Dan berarti jawabannya adalah cerdas banyak akal. Ini simpan. Bensin mesin bukan, nggak sinonim. Rakyat merakyat juga bukan. Jadi jawabannya adalah nah ini. Ah, gitu ya jawabannya. Jadi kita lihat ini termasuk pada apa? Pada sinonim, pada lembaga dan produknya atau apa? Nah, sama seperti ini yang nomor 3. Guru murid, guru mengajar murid, berarti siapa yang lainnya? Guru profesi, murid customernya, ya kan gitu ya? Guru profesi.
murid customernya. Jadi kalau yang hubungannya adalah hubungan di sini adalah sebelah sini adalah profesi, di sini customernya. Berarti profesi customer. Kita lihat aja. Profesinya mana yang profesi? Profesi itu adalah ada arsitek, ada dokter. Kalau arsitek taman benar nggak? Arsitek gedung ya. Planologi, planolog kalau taman itu planologi. Jadi jawabannya adalah eh, E jawabannya. Itu saya sudah memberikan contoh pada teman-teman. Ada yang benar semua dari tiga? Saya tanya ke teman-teman. Dari tiga benar semua. Ada yang tiga. Wais, coba cek. Nomor dua salah, satu salah ya. Sabar, namanya juga belajar. Nah, maksudnya, kenapa saya nanya itu? Saya ingatkan Anda harus benar 85%. Ya, ini harus benar 85%. Tadi kemarin sudah dibahas kan? Anda harus benar berapa di sini? TIU itu passing grade-nya berapa kan sudah dibahas kemarin. Yang saya harapkan Anda harus benar segini. Anda mau benar analogi, analogi atau Anda hitungan atau Anda figural, poinnya sama kan? 5 kan? Poinnya sama. Benar satu di sini 5, benar di sini hitungan 5, benar figural 5. Kira-kira analogi, hitungan, kemudian figural, yang mana yang paling sulit? Coba. Analogi, hitungan, figural. Mana yang paling sulit? Ya, rata-rata lah bukan sulit udah ya kalau kita yang pintar mungkin gak gampang semuanya, tapi bagi rata-rata kita ya, mana yang paling sulit? Pasti ini yang paling sulit. Hitungan ya, hitungan paling sulit. Sulit itu hitungan. Misalnya jarak sekian, buku sekian, dari sini gua sekian, di mana ketemu, kan sulit itu ya, sulit. Yang mudah yang mana? Yang ini. Jadi analogi itu, analogi, sinonim, antonim, jadi lumbung Anda. Habiskan. Anda benar-benar harus paham. Kalau dikasih 10, dapain poinnya 10. Anda sudah dapat 50 tuh. Kalau ini, ya sudah, nggak ngerti, misalkan dapat 5 atau dapat 10, cuma dapat 5, ya udah. Isi 5, 5 lagi ditembak. Kenapa ditembak? Bismillah aja lagi mungkin rezeki Anda, mudah-mudahan rezeki Anda benar, gitu aja. Toh Anda ngisi pun kalau salah nggak dikurangi kan? Nggak dikurangi. Jadi tembak aja. Kalau ditembak itu kemungkinan benar itu 1 per atau 20%. Kemungkinan benar 20% kalau nembak. Tapi kalau dibiarkan 0%. Gede mana? 20%. Jadi tidak ada alasan Anda tidak mengisi. Bodoh amat mau bisa mau kagak isi. Gitu ya. Ini si coach Sableng. Ya itulah memang tekniknya seperti itu. Apalagi di apalagi nanti di TKP. Mau diisi pun, kalau diisi minimal dapat satu. Kalau tidak diisi nol. Jangan dipikir bahwa eh, kalau SKD kan dipilih 3 orang kan dalam satu formasi. Si A, si A, si B, si C, si D. Si A itu dapat 500 misalnya. Misal si B 550 500 misalnya 50 misalnya. Si D 500 eh bukan 500 di 490. Si D 491. Si C tidak diisi satu soal TKP tidak diisi. TKP tidak diisi, tidak diisi. Si D diisi semua. Coba kalau si yang masuk siapa? Yang ini kan, yang ini. Jadi si A, si B, si D. Coba kalau si C-nya diisi, soal TKP tidak dibiarkan kosong. Di sini bisa nambah satu.
kansnya jadi 491 lagi. Yang dilihat nanti tiunya. Tiunya yang dilihat. Besar tiu yang paling besar siapa tiunya. Nah, yang paling besar tiu, Anda kejar di sini. Di analogi. Karena soalnya mudah. Ya, mudah. Jadi gitu ya. Jadi jangan dipikir bahwa tidak diisi itu tidak masalah. Tidak diisi itu akan mengurangi kemungkinan mendapatkan soal, mendapatkan nilai. Ya, paham ya teman-teman? Jadi Anda tidak boleh meninggalkan soal kosong tanpa jawaban. Baik, nomor 4 teman-teman. Baik, nomor 4. Silakan. Silakan nomor 4. Silakan nomor 4. Nomor 4, silakan yang ada lain baru 9 orang yang ini. Nomor 4. Waduh, waduh. Mantap. Wih, kenapa pindah ke sana? Nomor 4, hewan. Nah, hewan. Hewan, makanan, sate. Jadi jenis. Kalau kita lihat nih. Yang ada kan di sini. Makanan, sate. Sate itu adalah jenis makanan. Contoh makanan adalah sate. Berarti contoh hewan adalah kambing. Contoh berarti kan. Jadi kalau misalnya salah satu jenis makanan adalah sate, berarti satu jenis hewan adalah kambing gitu. Sekarang nomor 5 sama aja nomor 5. Silakan jawaban nomor 5. Silakan. Nomor 5 sudah ditulis ya nomornya ya. Nomor 5, nomor 5 apa gitu ya. Nomor 5 di sini naik, lihat, perhatikan di sini. Di sini adalah hari ke minggu, kemudian minggu ke bulan naik. Berarti ini waktu nih. Ini waktu. Berarti sebelah sini juga waktu sepadan. Mana yang waktu? Berarti yang mana itu? Menunjukkan waktu. Detik, menit, jam. Ya, detik, menit, jam. Jawabannya adalah ini. Kemudian nomor 6. Nomor 6, silahkan. 6 apa? 6. Beras dibikin nasi goreng. Kayu dibising jadi. Ayo jawaban 6. Ayo, 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 ayo. Masa 6? Ayo yang 6C. Ayo cari lagi. Ini kan sudah bisa. Ini hasil akhir loh. Ini hasil akhir. Berarti di sini juga harus hasil akhir. Kayu kegelondongan itu. Gelondongan bisa dipakai apalagi bukan hasil akhir. Hasil akhirnya itu adalah kursi tamu, ya kan, beras, nasi goreng diapain lagi kan nggak ada. Ada katanya coach kursi tamu juga bukan hasil akhir. Apa? Buat kursi bakar. Wah, itu beda lagi acaranya. Nomor 7, silakan nomor 7. Buta atau buta adalah buta tidak mampuan melihat warna. Buta warna. Jadi buta, tidak mampuan melihat warna. Tuli adalah ketidakmampuan me, kemampuan mendengar. Tujuh, mendengar atau nada. Jadi jawabannya apa itu?
Warna. Warna atau nada? B atau D? Ayo. Buta ada kita bilang warna. Warna loh. Ini warna loh ya. Warna. Buta melihat warna. Bukan. Ini kan warna. Warna itu sifat ya. Warna apa? Biru, merah. Nah, kalau misalnya berarti yang sifat yang mana? Kalau kalau mendengar berarti buta itu berarti melihatnya, melihatnya. Tuli juga mendengarnya. Ini bukan kata sifat. Jadi sama-sama harus kata sifat. Benda warna itu benda atau benda ya warna. Warna apa? Merah. Berarti ke nada, bukan ke mendengar, ke nada. Ketidakmampuan mendengar. Kalau buta warna adalah ketidakmampuan mendengarkan warna, melihat warna. Tapi kalau tuli ketidakmampuan mendengar nada, kan? Bukan melihat. Jadi kalau di sini melihat buta, buta melihat, gitu kan? Tuli mendengar, itu benar, gitu kan? Ya, nomor 7 B jawabannya. Nomor 8 hayalan dongeng berarti di sini adalah sama sinonim nih, nomor 8 sinonim. 8 sinonim. 8 berarti jawabannya yang sinonim, berarti jawabannya fakta. Ya, kemudian nih nomor 9 rokok ya disimpan di asbak, air disimpan di ember lah, ember. Gampang, makanya saya bilang ini harus dihabiskan, ini harus menjadi lumbung nilai Anda. Nggak boleh, nggak salah satupun untuk analogi. 1 minggu sama dengan 7 hari. Berarti 1 minggu di breakdown ke yang lebih sedikit. Dibagi ke hari. Nah, dibagi hari berarti 7 hari. Berarti di bawah minggu hari. Berarti di bawah hari apa itu? Di bawah hari kan jam, tapi nggak ada jamnya. Yang ada berarti menit. Menit. Menit berapa menit? Jawabannya apa? Nomor 10, ayo. Nomor 10 jawabannya adalah D. Nomor 10 D jawabannya. Oke. Gundo rambut. Gundo itu tidak ada rambutnya. Berarti tidak Gundo itu tidak mempunyai rambut. Berarti yang tidak mempunyai yang mana? Gundo itu no, Gundo. Si gundul sifatnya ya, sifatnya. Berarti Bugia adalah tidak memiliki pakaian. Jadi jawabannya C. Kita, saya, kita itu untuk semuanya, tapi kalau saya berarti yang sama. Kita, saya, bukan dia kalian tuh. Ini kayak kebalik, kalau dia kalian kebalik. Coba nomor 12, nomor 12. Ayo, 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 nomor 12. Oppo nomor 12. Loh, kok nomor 12? Ini ada nomor berapa ini? Nomor 12, ayo yang B, yang B. Jawabannya yang B. Lihat lagi. Lihat, kita itu banyakan, saya itu seorang, banyakan seorang. Berarti di sini juga harus banyakan seorang. Kami, kamu itu juga, kami adalah bisa banyak kan, kamu juga bisa banyak kan, dua-duanya bisa banyak, yang selevel, kami dan kamu kan sama, cuman beda kasta, kamu bukan bagian dari kami, gitu kan. Ayo lihat lagi. Kalian, beliau, ya nih, ini jawabannya adalah ya mereka, dia, mereka, dia jawabannya. Jadi kata bentuk pertama dari kita adalah saya. Kata bentuk pertama dari mereka adalah kata dia.
Nah, yo, nomor 13. Jatuh menyebabkan jatuh dapat menyebabkan atau mengakibatkan sakit. Mengantuk mengakibatkan tersenyum. Tidur ya. Awas lo kalau ada yang salah, kebangetan. Kalau ada yang salah minum kopi ya, minum kopi. Jadi yang salah minum ini satu aku teguhkan. Lama-lama kalau banyak yang salah, kembung loh. Gitu. Jadi atau minum, ayo minum-minum, yang salah minum. Supaya apa? Supaya disiplin, supaya ingat, oh ini saya salah di sini. Supaya ingat. Ya. Tapi jangan coret wajah, kayak main di ini aja. Kemudian nomor 14, 14 apa? Tinggi dalam awan. Hubungan awan dengan tinggi, ya kan? Awan itu dengan tinggi kan? Tinggi itu dengan awan. Dalam berarti dengan apa? Berarti hubungan awan dengan tinggi adalah awan terletak di langit yang tinggi, gitu kan? Hubungan minyak berarti hubungan minyak tanah, ya, minyak tanah ya, dengan dalam, sehingga terletak di dalam tanah. Jawabannya apa nih? Minyak tanah dong. Itu udah dibilangin. Kenapa jadi awan jadi matahari? Gini, gini, gini. Gini, gini. Coba perhatikan di sini. Ini kan di sini sama-sama awan itu juga sama-sama di atas. Tinggi di atas, awan di atas kan. Dalam itu di bawah, ini bumi, minyak tanah juga di bawah. Jadi tentang posisi tinggi itu di atas, ini kan, ini kan, jadi A strip B strip C. Nah ini jadi gini, sama dengan sini ya. D, nah, si ini dengan si ini dengan si ini, gitu ya, ininya, polanya. Gitu maksudnya ya. Maksudnya, jadi tinggi dalam. Sebenarnya berlawanan kan? Berlawanan. Tinggi, X harusnya kan X gitu ya. Tinggi, dia dalam. Kemudian dia awan atas yang berlawanan dengan awan itu, di awan itu di langit. Berarti di bumi ada apa? Minyak bumi. Bisa logika berpikir seperti itu. Jadi jawabannya adalah D. Ya. Bebatuan yang Bebatuan itu bukan di dalam, di permukaan juga ada bebatuan. Ya, begitu. Siapa yang minum? Siapa yang minum sekarang? Siapa yang minum? Siapa yang minum? Eh, ya, yang minum. Kemudian nomor 15, 15. Yo, 15. Drama itu memiliki babak, babak pertama, babak kedua, babak tiga. Berarti dalam tinju adalah ronde, bukan wedang, ronde, bukan ronde. Oke, nomor 16. 16. Es dingin. Nah, es dingin. Bendanya, kemudian sifatnya. Udara panas. Enggak juga kadang dingin. Ya, es atau Anda bisa nyebut sikapnya atau es. Kalau kita memegang es, maka kita terasakan dingin. Bisa. Kalau kita memegang udara, maka panas. Enggak, ya kan? Enggak seimbang, enggak selayak. Jadi kalau misalnya kita pegang es, maka dingin. Jadi kalau kita pegang matahari, maka panas. Siapa yang pegang? 17, silakan 17. Mikroskop, bakteriologi, sarung tangan, siapa? Mikroskop itu digunakan oleh bakteriolog untuk melihat, digunakan oleh bakteriolog. Orangnya harusnya bakteriolog, I-nya hilang harusnya.
I-nya hilang ini coret tak coret ini. I-nya hilang. Ya, harusnya I-nya hilang. Bakteriolog. Bakteriolog orang yang pakar bakteri. Sarung tangan. Itu pakai apa? Sarung tangan. Siapa yang suka pakai sarung tangan? Nomor 17. Ayo. Ayo, silakan teman-teman. 17. Dipikir, ingat, tidak boleh lebih dari berapa menit. Ah, so, sekarang teman-teman kan sudah dapat formasi ya. Sudah dapat formasi. Nanti ayo sekarang harus semangat nih. Silakan nomor 17. Jawabannya, kenapa jawabannya bukan bukan dokter, bukan analisis. Dokter itu alatnya itu stetoskop yang digantungin itu. Alatnya itu ya. Stetoskop kan? Jadi jawabannya yang suka pakai sarung ya, yang alat utamanya ada alat utama kan, bakteriolog alat utama mikroskop. Tapi juga pakai sarung tangan juga kan? Iya, alat utamanya bakteriolog alat utamanya juga adalah stetoskop. Mikroskop. Sarung tangan alat utamanya petinju. Gloves, globe, globe, globe. Nomor 18, produksi usaha. Berarti hasil produksi sama dengan produk adalah sama artinya dengan usaha. Kalau kemudian sebuah proses prestasi artinya hasil. Jadi hasil ya, produksi ya. Kemudian nomor 19, otak mikir, jantung fungsinya mompa lah, kayak gini masa nggak tahu. 19A. 20, nah ya tadi itu. Sama Italia, Euro, negaranya, kemudian mata uangnya. Kalau Inggris, Irlandia bukan tuh. Berarti Argentina peso, bukan peso. Peson jadi peson. Peso. Kemudian nomor 21, 21. Pemikiran, kemudian nih. Gembira sama dengan senang, ya. Gembira sama dengan senang, berarti pemikiran sama dengan ide. Nomor 21. Nomor 22, balet itu menari, penari, bukan ponari, penari. Kalau opera berarti nyanyi, penyanyi. Ya, penari balet, penyanyi opera kan gitu kan. Penyanyi balet, penyanyi opera. Nah, balet pertunjukan melibatkan penari. Kalau opera melibatkan penyanyi. Rencana pelaksanaan berarti bahasa Inggris nih, bahasa bisa aja planning, implementasi. Jadi nomor 23 adalah D. Sama-sama kan? 23D. Ini 24 cair encer. Cair encer. Berarti cair itu sama-sama encer kan? Cair itu berarti encer. Berarti sinonim nih. Sinonim nih. Jadi sinonim ya. Berarti yang sinonim mana? Siang malam bukan sinonim. Penuh sesak. Belum. Bukan. Penuh sesak. Belum berarti penuh atau sesak. Hampa adalah kosong adalah hampa. Kemudian 25 nih ada 3 titik. 25 berarti 25 api bakar panas. Berarti kalau api yang terbakar akan terasa panas. Berarti es yang membeku akan teraba dingin. Jadi nomor 25 adalah ini. Mata, telinga yang berdekatan berarti ya. Terdekat berarti lidah ke yang paling dekat. Lidah ke mulut. Nggak ada. Hidung berarti ya. Hidung 26.
Hijau deketan ke hidung lah daripada ke tangan. Ini kan mata dekat telinga, ini udah pinggir doang gitu kan. Jadi hidung ya, ini kan deketan ini deketan. Lidah berarti deket tengah mana? Gitu kan. Sama-sama. Kalau misalnya ini panca indera, misalnya panca indera mata dan telinga dekat. Panca indera yang dekat, lidah berarti dengan hidung. Perasa dan sama-sama perasa. Penghidu. Ya. Kemudian nih nomor 27. 27. Suara gambar film. Suara yang diberi gambar, ya kan, itu akan menghasilkan film atau gambar yang diberi suara ya, ya kan? Atau film terdiri dari gambar dan suara. Bisa aja kan seperti itu. Berarti nomor 27 adalah buku terdiri dari tulisan dan kertas. Ayo Bu Jessica. Ayo jawabannya deh. Printer? Wah, enggak. Kan di sini film terdiri dari, nah di sini lihat, film terdiri dari gambar dan suara. Buku terdiri dari tulisan dan kertas. Printer terdiri dari tinta dan kabel. Harusnya kan gitu. Ya gitu ya Bu Jess. Kak Jess, itu ya Kak Jess ya. Gitu harusnya. Jadi sepadan ya Kak Jess. Sepadan. Ini jawabannya adalah ini. Sepadan ya. Jadi film terdiri dari gambar dan suara. Kemudian, ayo siapa lagi? Nomor yang salah. Ayo minum ngopi-ngopi. Ngopi-ngopi, bangun-bangun. Nomor 28, ayo. Nomor 28. Nomor 28, ayo. Nomor 28. 28. Silakan. Udah? Coba lihat jawabannya. Ah, katanya. Kayak Kahayangan Sungai Kalimantan. Ah, sungai berarti Kahayangan adalah sungai ya. Kahayan adalah sungai yang berada di Kalimantan Tengah. Kalau kita nggak sering baca, kita bisa juga bingung nih Kahayan tuh di mana ya? Kalimantan Tengah ternyata. Berarti tempat nama kabupaten provinsi, provinsinya, kemudian nama eh, jenis tempat berairnya, ada sungai, danau, laut itu kan. Ini namanya. Berarti sama dengan mana? Lombok, Bali. Ini kan semua nih setuju nih sama. Tengah ini kan kalau kita lihat A, B, C, maka A, B, C, maka ini kan ini berarti ini harus sama dengan D, E, F. Nah, gitu kan. Nah, berarti si ini dengan si ini, si ini dengan si ini, si ini dengan si ini. Si ini apa? Sepadannya. Nah, kita lihat Kahayan itu nama, nama semuanya nama. Nah, kita tinggal lihat aja yang jadi nama mana ya. A. Kerinci Gunung di Jamaica. Kerinci. Emang nggak ada ya? Kerinci Danau Kahayan Kerinci sebuah, coba di googling lah. Danau Kerinci ada kan? Danau Kerinci, Gunung Kerinci, Danau Kerinci. Ini siapa yang kemarin yang nggak lulus geografi? Geografi nggak lulus. Ada. Jadi jawabannya adalah
Ini Kerinci Danau Jambi jawabannya. Gitu ya. Benar ya, teman-teman. Ayo, minum, minum, minum. Yang salah. Jadi jawabannya adalah 28 adalah A. Gitu ya, polanya seperti itu. Kemudian nomor 29 jendela tirai. Nomor 29 jendela tirai. Penutup jendela adalah tirai. Berarti penutup mata adalah kelopak mata. Ayo, penutup. Kenapa jadi D? Coba, ayo. Kenapa jadi D? Nggak milih C. Kenapa nggak milih C? Ayo coba lihat. Apa kata-katanya? Penutup jendela adalah tirai. Ditutup, tapi kan bisa dibuka. Memang sampul sampul bukan bisa dibuka sampul. Bagian dari sampul itu bagian dari buku, ya kan? Enggak kan? Jendela, penutup jendela adalah tirai. Berarti penutup mata adalah kelopak mata. Jawabnya ini. Oh, kenapa jadi D? Yang penting kalau sapu itu ditutup itu ya. Sampo. Oke, kemudian cium hidung. Nah, ada cium hidung berarti apa tuh lihat? Cium hidung. Ya, cium hidung. Cium hidung. Ayo, ayo apa itu? Nomor 230. Berarti untuk mencium, ya, yang digunakan untuk mencium adalah hidung. Yang digunakan untuk melihat adalah mata. Bener kan? Uh, sekarang nggak ada yang disuruh minum kopi, nggak ada ya. Dini hari senja. Dini hari senja. Berarti dini hari itu artinya berlawanan dengan senja. Dini hari itu pagi-pagi kan? Itu berlawanan dengan senja. Berarti yang berlawanan itu apa? Berarti siang dan malam yang berlawanan, ya kan? Antonim ini, nah, nah sini pena, pena, tinta, kertas itu sama. Oh, harusnya di sini nih titik-titiknya nih. Lewat, maaf, maaf, maaf. Ayo, nomor 32. Pena digunakan, pena digunakan untuk menuliskan tinta, menuliskan tinta. Tinta kan dituliskan bukan pena ya. Pena digunakan, pena adalah alat yang digunakan untuk menuliskan tinta di atas kertas, ya kan? Berarti kalau pena, dalam pena ada kertas. Jadi alat untuk menulis itu pena dan tinta bagian dari pena. Itu bisa ngomong seperti itu. Atau itu tadi, pena digunakan untuk menuliskan tinta di atas kertas. Berarti apa? Kuas untuk digunakan untuk menuliskan atau memoles cat ke dinding. Nah, jadi B. Nomor tiga tiga, ayo tiga tiga. Nomor tiga tiga. Hukum hakim, hukum yang hukum namanya hakim, ya kan? Yang menjaga keamanan berarti kan ini profesi ini di ujungnya profesi. Ini profesi hakim kan profesi ini. Berarti harus sama lagi dengan profesi. Yang nggak ada profesi yang mana ya? Udah ini aja profesi. Sama-sama profesi kan. Ujungnya profesi. Kemudian berobat sembuh. Kalau berobat berarti sembuh. Kalau ditembak berarti mati. Akibat. Ya, akibat ya. Jika berobat, maka orang itu iya sembuh. Jadi kalau ditembak mati. Itu aja. Ramalan antropologi, astrologi, ilmu yang mempelajari
Ramalan adalah astrologi. Ya, astrologi kan berarti ilmu ini penyakit. Ilmu yang mempelajari penyakit adalah apa itu? Bakteriologi adalah ilmu yang mempelajari bakteri. Teologi adalah ilmu yang mempelajari tentang teologi ke teolog itu ketuhanan. Kardiologi ilmu yang mempelajari tentang jantung. Psikologi ada ilmu yang mempelajari psikolog, psikis. Nah, berarti patologi. Kalau mas orang kesehatan nggak tahu patologi, sungguh terlalu. Kayu, pohon, emas, apa? Emas mahal, bener. Kalau ada yang jawab emas mahal, bener. Ada yang menjawab emas mahal. Ya, kayu adalah kayu adalah apa? Jawaban nomor 37. 37. Kayu bagian dari pohon atau jenis dari pohon. Pohon itu kan ada perdu, pohon kayu, ya, jenis pohon. Nah, berarti kan ini jenisnya, ini golongannya. Berarti ini jenisnya, ini golongannya. Berarti emas, golongan emas adalah logam. Puskesmas sehat, ya kan? Nomor 37. Kalau Anda ke puskesmas sehat. Kalau mana jawabannya adalah kalau Anda sekolah pandai. Kalau sekolahnya bener, nggak sekolahnya di kantin pandai. Kalau sekolahnya banyak yang di kantin nggak pandai. Kenyang yang ada. 38. Lensa. Kamera lensa. Lensa. Untuk melihat di kamera adalah lensa. Untuk melihat di manusia adalah lensa. Juga sama ya. Lensa. Kemudian nih, hewan mengeluarkan susu atau susu dikeluarkan oleh susu adalah hasil dari hewan. Berbuah dari hasil dari apa? Dari pohon. D ya, 38. Nggak ada yang salah. Kambing makan rumput. Kambing makan rumput. Jadi rumputnya makanannya tuh, makanannya yang ada makanannya, ular makan singa kan enggak. Apalagi neraka makan setan enggak kan. Jadi jawabannya adalah A. Seimbang ya. Ini makanan, ini apa hewannya, ini makanannya, ini hewannya, ini makanannya, kan? Kepala buritan, buritan itu di buritan itu di belakang ya, buritan itu di belakang bagian belakang dari kapal namanya buritan. Kalau depannya kapal anjungan, jangan lupa loh ya. Burung, misalkan kapal anjungan burung, jadi dia kalau misalkan saya ganti misalkan. Kapal anjungan burung berarti benar, Mas Yuro benar. Paruh, ya benar. Atau kepala itu, paruh. Yang di depannya itu ya, gitu ya. Jadi sama-sama gitu ya. Jadi di sini ekor, ya. Sama-sama di belakang. Di belakang kapal berarti di belakang burung yang bagian belakang. Pistol, pistol untuk menembak ya, tembak. Pulpen untuk nulis, fungsinya saja. Merah, putih Indonesia. Berarti mana yang bendera orang lain? Ini menunjukkan warna nih. Ini negaranya, ini benderanya. Yo, merah jawabannya merah hitam ya. Posisi positif. Apa itu? Ah ini ya, jawabannya hitam Jerman. Di Superales katanya. 44 tembakau
Beras, nasi, makan. Beras dibikin nasi, kemudian dimakan. Gampangnya kayak gitu kan. Jadi tembakau dibikin cerutu, kemudian dihisap. Juga dihisap itu. Sama padanan sebanding dengan itu. Air uap. Maka kalau air dipanaskan menguap. Kan gitu kan logika sederhananya. Air dipanaskan menguap. Berarti es didinginkan atau es didinginkan, dipanaskan, semua dua-duanya dipanaskan. Air dipanaskan menjadi uap, es dipanaskan menjadi air, kan gitu kan? Mencair jadi air. Nah, B, kursi rotan, pintu, pintu apa? Kursi rotan, kursi terbuat dari rotan, pintu terbuat dari bisa bambu tuh nggak, cuman nggak ada geledek, geledek bambu itu nggak ada. Jadi A. Nomor 47. 47. 47. Makanan lapar. Makanan lapar. Berarti kalau begitu yang sebandingnya kalau air berarti haus. Masa sih yang kayak gini nggak betul semua gitu kan? Masa sih yang kayak gini nggak betul semua? Harus betul semua ya. Diameter lingkaran. Kalau diameter tengah dia lingkaran itu adalah diameter. Berarti yang diagonal itu segi 4. Segi 4. Nomor 48 adalah A. Ya. Kemudian nomor 49, tarik jauh. Apa itu? Sesuatu yang ditarik, ya, sesuatu yang ditarik agar menjadi sesuatu yang jauh, ya bisa ya. Ditarik itu supaya dekat, yang jauh ditarik supaya dekat. Berarti yang jauh, berarti yang kotor ditarik supaya bersih, berarti gitu ya. Yang suci ditarik, dicuci kalau mau apa ditarik. Yang jauh ditarik supaya dekat, yang kotor dicuci supaya bersih. Itu. Jadi jawabannya adalah C. C. B jawabannya. Kenapa tidak lempar terbang? Sama nih, ya kan? Yang terbang ya apa? Supaya lempar. Bingung kan polanya. Yang jauh ditarik menjadi dekat, ya. Yang kotor dicuci menjadi bersih. Itu kan sama logika berpikirnya. Sakit ke dokter. Sakit itu harus pergi ke dokter. Ujung yang B-nya itu adalah profesi. Profesi. Ini profesi. Berarti di sini tumbuh bukan profesi, foto bukan profesi, licin bukan profesi, mundur bukan profesi. Berarti ini walaupun kita nggak kenapa? Kita nggak gitu ya nggak ya cari aja yang sama-sama profesi ujungnya. Bisa juga kan seperti itu. Sama aja ujungnya. Baik teman-teman, dari 50 soal, siapa yang benar di atas 45? 45. Yo, siapa yang benar 45? Lebih besar sama dengan 45. Ada yang ngacungin tangan. Bukan saya coach, katanya. Bukan saya, katanya. Oh, Alhamdulillah. Mbak Novi Sabutra. Benar 45. Alhamdulillah ada yang 45. Mantap, mantap, mantap. Semangat, semangat. Yang lain semangat. Nih Bu Nopi sudah nih. Kak Nopi sudah ini. Nih. Dari Rumah Sakit Ripai Abdullah. Itu dari mana Mbak? Baik. RSUP Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Ripai. Palembang. Palembang. Wah, wong ini. Wong Kito. Oh iya iya. Kemarin. Kemarin kenapa P3K-nya Kak? Kak Nopi P3K-nya kemana? Kenapa? Oh Putra. Putra. Buset dah.
Nobi Saputra. Ah, ingin CPNS ya? Dia nih udah ASN, pingin jadi CPNS ya. Kayaknya penasaran nggak kok jadi. Oh iyalah, CPNS itu kan pegawai pemerintah yang tetap ya. Kalau P3K kontrak. Gampangnya CPNS itu susah untuk dikeluarkan. Kalau P3K gampang dipecatnya. Logika sederhananya gitu. Makanya ayo ini harus jadi bahan. Yang lain ada yang sama dengan 45 sama dengan Putra. Ayo, ada yang sama. Yang lain belum ya. Ayo semangat yang lainnya. Nanti materinya, oh ya, saya pun punya ini. Nanti silakan dibaca ya. Saya berikan ini angkatan ini saya berikan bonus nih. Nih, Anda mau nggak ini? Nih, ringkasan materi intelijensia umum, WBI. Tadi saya ngambil pun dari sini. Coba dibaca ya ini ya. Ini sinonim sinonim. Besok kita masuk ke sinonim. Oh, jadwalnya ya belum di ini ya. Jadwal bentar, saya cek jadwal pelajaran. Jadwal mana jadwal? Jadwal SKD di bawah jadwal SKD. Ya, dan Sogen. Biasa kalau gratisan kayak gini. Ini jadwalnya ya. Untuk semuanya nih jadwalnya. Jadwalnya saya ini ya. Saya di blog. Nih. Ini jadwal kita teman-teman. Jadi ada 23 kali pertemuan dengan tryout ya. Dan tryout. Itu jadwalnya nanti ini jadwalnya. Jadwal kita analogi sekarang. Besok, oh besok sudah nasionalisme. Kemudian besok nasionalisme. Jadi sekarang sudah di sini ya. Ini sudah selesai nih. Kita sudah selesai ini. Sudah selesai. Tak kasih warna. Ini sudah. Supaya kita juga bisa ngingetin. Oh ini sudah. Nah, itu ya. Ini sudah. Ya. Itu jadwal kita. Nah, mudah-mudahan kita tidak ada halangan. Sehingga kita masuk ke semuanya. Selesai. Begitu teman-teman. Ini mau ini. Nah, ini mau. Kalau mau saya share ya, nanti ke grup. Kalau mau. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Nah, ya, sinonim saya juga tadi ngambil dari sini kok. Mudah, tuh kan. Nah, Anda dapat mempelajari daftar antonim, konkav, kayak gini. Coba dibaca supaya nanti kita cepat dibaca dulu. Oh. Kemudian di bawahnya geologi kan tadi sudah nih. Di bawahnya ada ringkasan bilangan. Bilangan dibagi bulat dan lain sebagainya. Nah, ini termasuk dalamnya hitungan pangkat dan lain sebagainya. Rumus-rumus juga sama ya, rumus-rumus. Ada kelipatan faktor bilangan. Nah, ini salah satunya untuk prima, nah, prima, pangkat 3 dan lain sebagainya. Ini pecahan, urutan juga sama. Ini bagus nih, bagus. Ini bagus nih. Dan tidak terlalu banyak 58 ya, 58. Nah, ini ringkasan bangun datar, tiu yang bangun datar gimana, layang-layang dan sebagainya. Bangun ruang, nah, ini bangun balok kayak gini kan. Nah, ini kan kemarin juga ada kayak gini ya, figural ya, figural ya. Juga ada limas, menghitungnya, gitu kan. Semuanya sudah ada di sini. Koordinat juga. Kalau ini jarang ya sini karena kalau pencerminan ada di ini. Kalau statistik jarang keluar. Tapi ya sudah saya siapin aja ini materinya bagus kok. Ada aljabar juga ada nih, aljabar. Nah, ini perkalian-kalian itu mudah. Nah, ini 30%. Ya kan? 10 kali 30% dari sepertiga. Berapa? Kan gitu kan. Soalnya kan kayak gini kan soalnya. Jadi Anda bisa latihan dulu sebelum nanti baca. Oh sekarang bagian ini. Nanti Anda baca dulu ini. Nanti kita baru masuk ke ini. Jadi apakah saya harusnya. Ini kemampuan kuantitatif. Kayak gini contoh. Ini dan ini. Maka hubungan X dan Y adalah. Nah gitu ya.
Anda bisa pakai kayak gini, bisa pakai hitung-hitungan, ya terserah Anda. Tapi sudah diberikan contoh-contohnya. Penalaran logis juga ada, nih, penalaran logis, ponen, tolen gitu kan. Tolen tuh kan ada silogisme dan lain sebagainya. Ini juga sudah ya, sudah ada di sini. Nah, sudah di sini. Ekstrinsik, intrinsik, nah gitu ya. Nah ini, nah Hesti, Bella, satu angkatan buat kita. Belum sebelum Bella. Nah, ini yang kayak gini suka ada ya? Siapa yang nemuin soal kayak gini kemarin nih di ujian? Minimal duduk nih, ini kayak gini. Dapat nggak? Ada tuh, ada. Mau ada ya, mau ya kan? Ada kan? Ini mau semua atau mau orang satu aja? Ada katanya tuh. Mau semua. Oke, saya kasih ya, saya kasih sabar. Ini ada semuanya. Jadi penalaran spasia nih, spasia, spasia kemampuan spasia, ya, spasia ini ada juga ya. Contoh-contohnya ya. Mudah-mudahan dengan diberikan buku ini Anda menjadi mudah ya, mudah untuk baca. Cuman tolong dibaca, jangan jadi pengumpul materi, dikumpulin aja materi tapi nggak pernah dibaca. Ya, dibaca ya. Nanti saya kirim ke Anda. Terima kasih untuk hari ini. Untuk rekamannya, kalau ada yang nanya di grup rekamannya kapan, nantilah malam saya kerjain ya. Diedit dulu, kemudian rekamannya. Materinya yang tadi saya kirim juga hari ini, setelah inilah. Ada yang tanyakan teman-teman? Ada yang tanyakan? Gimana penjelasannya hari ini? Paham? Atau saya kan penjelasannya kurang ngerti cara menjelaskan saya? Saya harus mendapat feedback juga supaya ada perbaikan. Ya. Oke, makasih semuanya. Dan kalau ada yang sudah paham, mari kalau itu kita akan tutup hari ini dengan ucapan hamdalah dan bukunya nanti akan saya kirim ke grup atau ke sini. Kalau ke sini yang di grup nggak kebagian, ke grup atau ke sini. Di grup, oke di grup. Kalian ternyata sayang sama teman ternyata. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.